Ada sebuah hadis yang intinya memberikan peringatan pada kita sehubungan dengan masalah kesehatan dan kesempatan. Hadis itu bunyinya begini: ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang menipu manusia itu. Manusia sering tertipu. Atas dua kenikmatan itu sebagian besar manusia, yaitu as-sihhatu, pertama adalah masalah kesehatan, yang kedua kesempatan. Mari kita koreksi pada diri kita. Kalau kita bicara masalah kesehatan, saya rasa yang datang sini sehat semua itu. Kalau kita bicara masalah bisa melihat, bisa jalan kaki, bisa memegang dengan tangan, bisa berpikir, oh waras saya itu. Tapi apakah setiap saat kita itu ingat bahwa kita itu punya mata? Ternyata bahwa karena kita itu biasa melihat dengan mata kita, tidak ada gangguan, kadang-kadang ingat punya mata saja tidak. Kalau orang ingat saja tidak, kira-kira harapan bersyukur kepada Allah yang beri mata bisa diharapkan? Tidak mungkin. Kita itu ingat punya mata, kalau mata kita itu sakit, ketulah kedua kemudian menduit. Kita bisa melihat televisi itu tiap hari itu terus tuh. Coba gambarkan merem sebentar, saya itu kalau dibutakan oleh Tuhan bagaimana? Kira-kira bagaimana? Ya, makanya kita kadang-kadang kita jalan dengan kaki kita tiap hari itu. Jujur saja kadang-kadang kita ingat punya kaki saja tidak itu. Kalau kesandung dek, innalillahi, aku disikil. Iya dah. Kita bisa bicara tiap hari itu tidak ada gangguan itu. Pada suatu ketika terganggu, tidak bisa bicara, baru terasa itu. Maka sekali-kali kita itu survei ke rumah sakit itu. Ada orang yang kakinya putus, ada yang tidak bisa bicara, ada yang matanya tidak bisa melihat lagi dan sebagainya. Itu membandingkan kita, alhamdulillah kita itu masih diberikan nikmat Allah, bisa melihat mata kita. Saya bisa berjalan biasa dan sebagainya itu. Coba kita hitung. Sehari kita itu bernapas berapa kali? Hitung aja. Apakah setiap kali kita bernapas ingat bahwa ini adalah kita menggunakan pemberian Allah yang namanya oksigen? Tidak benar. Karena otomatis saja nafas otomatis, tapi akhirnya tidak akan rasa nikmat lagi. Jadi kalau kita itu ingat saja pada nikmat Tuhan itu tidak, harapan kita bersyukur, apalagi kok bersyukur orang kelingan we ora kok itu. Maka sampai pada apa yang kita makan tiap hari itu. Apakah setiap kali kita mau makan itu baca bismillah, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau tidak? Saya itu sering negur ibu, makan kok keselak, wis maca bismillah dulu. Belum. Coba biasakan baca bismillah, doa, nanti tidak mungkin keselak. Ya kadang-kadang kita lupa itu. Bahkan kadang-kadang makan saja tidak mau menggunakan tangan kanan itu, tangan kiri. Pernah pada suatu ketika ada seorang yang makan dengan tangan kiri, diperingatkan oleh Nabi, hei, kamu makanlah dengan tangan kanan itu.
Bab tangan kiri itu adalah setan itu. Dia itu ngomong goroh. Ya Rasulullah, tangan kiri saya itu tidak bisa untuk makan itu. Padahal tidak sakit, tidak apa. Dia menipu Nabi. Selamanya, ya, tangan kirinya itu tidak bisa untuk mengambil sesuatu itu. Maka ingat bahwa dua nikmat ini betul-betul kita perhatikan. Pertama kesehatan. Kenapa? Umar bin Khattab sampai mengatakan khudz min sihhatika lima rodika wa min hayatika limautika. Coba itu pergunakan kesehatanmu sebelum kamu itu sakit dan pergunakan hidupmu sebelum kamu itu mati. Maksudnya apa? Ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang biasa melakukan sholat jamaah waktu sehat itu, kemudian dia sakit tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, dia akan dihitung oleh Tuhan tetap dia sebagai orang yang melaksanakan sholat jamaah. Kita biasa sholat malam, pada suatu ketika kita bepergian tidak bisa untuk melakukan sholat malam, itu dihitung oleh Allah. Walaupun kita tidak melakukan sholat malam, dihitung kita tetap bisa melakukan sholat malam. Pahalanya gitu. Maka digunakan waktu sehat itu, manfaatkanlah yang baik-baik. Nanti kalau kamu sakit, akan tetap dihitung juga apa yang kamu biasakan pada waktu sakit kamu lakukan, itu dihitung oleh Allah seperti kamu melakukannya. Waktu kamu sakit, waktu kamu bepergian dan sebagainya. Makalah di dalam surat Al-Asr diperingatkan wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia pasti akan dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat amal soleh, wa tawasau bil haq, dan mereka berpesan kepada yang hak masalah keislaman, wa tawasau bis sabr, dan berwasiat masalah kesabaran. Kenapa Tuhan itu bersumpah wal asri, demi waktu? Padahal kita hidup itu terikat dua dimensi. Dimensi pertama waktu, time. Dimensi kedua ruang, space. Kenapa yang diperingatkan itu demi waktu bukan demi ruang? Ada beda karakternya waktu dengan ruang itu. Waktu itu hanya datang sekali, tidak mungkin akan terulang selamanya itu. Tapi kalau ruang mungkin bisa kita kembali berkali-kali. Sekarang tanggal berapa sekarang ini? Hanya datang kali ini aja. Tidak akan datang lagi. Tapi kalau ruang, insya Allah besok kita bisa datang lagi itu. Tapi tanggalnya sudah beda. Makanya sumpah Tuhan itu dengan demi waktu, bukan demi ruang. Maksudnya waktu kamu sehat, manfaatkan sebaik-baiknya untuk amal soleh. Sebab kalau kamu nanti sakit, amal solehmu itu tetap ditulis oleh Allah karena kamu tidak bisa melaksanakan karena sakitmu itu. Begitu juga pada waktu kamu itu nanti bepergian, tidak bisa melakukan sholat malam, dihitung kamu seperti sholat malam itu. Dalam masalah keingatan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai disindir di dalam surat At-Taghabun ayat 68-69 dikatakan begini. Afara'aitum alma alladzi tasrabun a antum anzuluni minal musni am nahnul munzilun. Apakah kamu tidak sadar air yang kamu minum itu kamukah yang menurunkan atau kami Tuhan yang menurunkan? Coba, air yang tiap hari kamu minum itu apakah Tuhan yang menurunkan atau kamu yang menurunkan itu? Kita kadang-kadang bisa minum tiap hari, waktu minum apakah ingat yang mau kita minum itu adalah air dari Allah? Karena tidak ingat, tidak pernah baca bismillah gitu. Ini ayat-ayat semacam ini, hadis ini memberikan peringatan kepada kita
kesempatan ini hanya datang sekali saja supaya dimanfaatkan untuk melakukan amal kebaikan. Adapun ruang bisa berkali-kali datang itu. Sebab kalau kita ingat nikmat Allah, berarti kita mau bersyukur kepada nikmat Allah itu dan bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita lupa, tidak mungkin kita akan mau bersyukur. Jadi ternyata jujur saja kita ini kadang-kadang bisa melihat tiap waktu, bisa berjalan tiap waktu, bisa makan tiap waktu. Ingat saja terhadap apa yang kita punya mata ini enggak. Karena tiap hari kita bisa melihat dengan mata kita. Ingat punya mata saja tidak. Jalan kaki ini tiap hari itu. Tapi kadang-kadang ingat punya kaki saja tidak itu. Ini jujur saja ya. Kalau kita ingat saja tidak mau bersyukur diharapkan tidak mungkin. Ya, maka dari itu marilah kita berusaha hidup kita ini senantiasa bisa mengingat pada nikmat Allah dari yang kecil sampai yang besar itu. Nikmat mata kan besar. Coba sekarang ini kamu saya berikan emas sebesar Gunung Tidar. Tapi matamu satu saya cabut. Atau tidak bisa melihat, pilih ini. Masih sak Gunung Tidar, tapi matanya tidak bisa melihat satu. Pilih ini. Kira-kira tetap akan milih, jangan ya Allah, saya tidak milih emas yang sebesar Gunung Tidar. Tetap saja mata saya dua-duanya bisa melihat. Iya toh? Tapi apakah kita ingat itu? Harga mata yang sekian itu tidak pernah ingat. Oksigen yang kita setiap hari dengan bernafas itu, coba stop saja gerakan seperempat jam. Mau semua lah itu ya toh? Sekarang kadang-kadang kita ke rumah sakit, satu tabung itu berapa harganya itu? Oksigen itu. Tapi kita tiap hari kita menyerap oksigen untuk bernafas. Kadang-kadang ingat saja kita bisa bernafas ini nikmat Allah enggak? Mari tidak usah jauh-jauh, apa yang kita alami tiap hari ini adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ingat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Maka ada doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya senantiasa ingat kepadamu dan bersyukur kepada kamu, dan juga baik ibadah kami kepada kamu ya Allah itu. Ternyata untuk ingat pada Allah pun perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pun juga kita bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga untuk ibadah yang baik kita pun perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada nikmat Allah, dan selalu meningkatkan ibadah kita. Semoga waktu kita bepergian, waktu kita sakit, di saat kita melaksanakan ibadah kita yang biasa kita lakukan, Allah akan mencatat ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan atau biasa kita lakukan pada waktu kita sehat. Ini saja peringatan bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi pertolongan pada kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan bisa meningkatkan ibadah kita lebih baik daripada yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.